Selamat datang di video acara 8 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan bersama saya Muhammad Maryadi Tamin 114200077 dari Pruk 2. Hmm, Jadi di sini untuk langkah yang pertama kita membuka terlebih dahulu file acara kita di acara 7 kemarin yang sudah dibuat. Lalu setelah itu kita pergi ke bagian project layout manager. Di bagian layout manager ini kita mengklik yang create atau membuat baru di sini dengan nama layout acara kan. Lalu kita oke. Nah, ini kita bisa maximize aja. Setelah itu kita pergi ke nih page properties. Lalu size kita ubah menjadi A3. Nah, langkah selanjutnya jika sudah seperti ini, kita akan membuat garis bantu untuk ngupload rectangle nanti supaya lebih presisi. Dengan cara klik guides, lalu klik yang plus ini. Kami masukkan angkanya 10, 20. Hmm. Teman-teman, ini kita udah selesai bikin garis bantunya. Jadi garis bantunya tuh segini nih, 10, 20, bla 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 bla. Caranya itu tadi di bagian guides, terus diketik aja tanda plus ini, terus dimasukin aja angkanya berapa. Begitupun juga ya buat yang vertikal ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman kayak kira-kira angkanya berapa nih ya, itu tuh teman-teman bisa ngelihat dari ini aja di page properties saya lihat di width sama height dari kertas tersebut. Jadi tinggal dikurang 10, 20 sama 30 untuk di bagian kirinya. Seperti itu teman-teman. Setelah itu langkah selanjutnya kita masukin rectangle ya. Dengan cara ini add node item, bukan salah, di add shape harusnya. Nah nih, add shape, add rectangle. Nah kita tinggal foto ya dari pojok kiri kanan. Jangan lupa teman-teman di bagian ketebalan itu dinaikkan sampai 0,5 teman-teman. Dengan cara kita klik rectangle ya, lalu pergi ke bagian style, lalu ke simple fill dan ini stroke width-nya kita naikin sampai 0,5. Oke teman-teman ini kita udah selesai untuk melakukan plotting dari rectangle ya. Langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan data kita dengan cara mana ya? Eh, nih open a new map to the layout. Tinggal kita drag aja. Nah, setelah itu kita menyesuaikan di main properties ini ada bagian skala teman-teman ya. Di mana di sini saya menggunakan skalanya itu 60.000. Nah, ini kan kita udah masukin skalanya nih, tapi petanya masih belum sesuai. Kita bisa menyesuaikan itu dengan klik ini, move item content. Nah, supaya dia bisa presisi pas di tengah teman-teman. Langkah selanjutnya jika udah ngubah skalanya, kita ngubah juga CRC atau koordinat titik ya. Dengan di sini YG84 dan 49S. Itu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing yang teman-teman gunakan. Kita ke bagian grid, lalu kita tambahkan satu. Setelah itu kita pencet dan modify grid. Nah, di sini grid type itu kita pilih yang cross. Lalu CRS itu YS8449S. Oke. Masukin tadi nih grid type jadi cross, terus CRS 49S, kita ubah juga intervalnya jadi 3000 teman-teman. Dan juga yang di bawahnya. Nah, akan muncul dengan gridnya. Kalau udah di line style ya, seperti biasa kita ubah warnanya. Jadi warna merah. Kita ke color, lalu klik. Ini aja nih langsung. Oke, kalau udah bisa di back aja. Formatnya itu kita menggunakan decimal with suffix.
Oke teman-teman, ini kita Oke teman-teman, langkah selanjutnya itu setelah kita ngubah line style tadi kita pergi ke draw koordinatnya di bawah. Nah, di draw koordinat ini kita menggunakan format itu decimal with suffix. Lalu di bagian left ini horizontalnya kita ubah jadi vertical ascending. Begitupun juga yang right-nya kita ubah jadi vertical ascending teman-teman. Setelah itu seperti biasa, TNR. TNR size itu 210 aja. Jangan lupa di bold teman-teman lalu size 10. Lalu kita oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masukin picture-nya. Kita drag tadi picture itu kita kembali nih teman-teman di main properties ketiga ini. Lalu pilih filenya. Oke. Kalau udah bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalau udah masukin eh, logo petanya, kita bisa masukin teksnya teman-teman dengan cara di bagian kiri ini ada tuning logo teks, kita drag aja. Lalu kita kasih nama. Kalau udah kita bisa bikin garis bantunya juga untuk ngedrag si eh, garisnya. Untuk buat itu caranya kita tinggal narik aja nih dari grid di bagian atas ini. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, jadi setelah itu kita ke add node, lalu kita add polyline untuk bikin garis pembatasnya teman-teman. Jangan lupa garis pembatasnya di gedein juga di 0,5 seperti ini. Kalau udah kita bikin judul petanya teman-teman, cuman kita bisa langsung copy paste aja nih dari teks di atas. Untuk judulnya itu peta penggunaan lahan. Peta penggunaan lahan, lalu di bawahnya itu dimasukin daerah teman-teman. Di sini saya menggunakan Kabupaten dengan Provinsi Jawa Timur. Lalu untuk fontnya, yang bawahnya itu dia menggunakan reguler dan besar itu 10. Nah, kalau udah kita bikin garis pembatasnya juga, bisa langsung di copy paste aja teman-teman. Dan di bagian atas ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita bikin matangin ya teman-teman dengan cara kita di bagian kiri ini ada add a new node arrow, kita drag aja. Kalau udah kita tambahin matangin utaranya. Kita tinggal paste lagi aja dari teks di atas. Jangan lupa di bold ya teman-teman. Skala 1 banding seperti yang tadi udah saya masukin itu di peta itu 1 banding 60.000 teman-teman. Eh, bikin tulisan skala 1 banding 60 dengan copy paste aja nih dari bagian ininya. Sama dia 10 juga dan nggak di bold. Langkah selanjutnya kita memasukkan skala batangnya teman-teman dengan cara ini add a new scale bar to the layout. Tinggal di drag aja. Nah, setelah itu kita pilih ini. Ini nggak usah diubah. Kita tinggal ini dulu segmennya kita ubah jadi right 5 teman-teman. Nah, jika sudah right 5 seperti ini, label width itu disesuaikan teman-teman. Di sini saya menggunakan label width itu 0,8333. Nah, sampai dia 60. Kita ke bagian display teman-teman. Di sini kita perlu eh, mengubah marginnya jadi 1. Ini di 1 sih. Oh, label marginnya apa? Kita mengubah label marginnya di 1 ke scale bar font tadi, lalu mengubah seperti biasa jadi TNR.
12. Nah, ini font Times New Roman. Setelah regular aja nggak apa-apa. Sosial 12. Blablabla, kode dia. Nah, kalau udah, seperti biasa garis bantu teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah nambahin garis bantunya. Untuk langkah selanjutnya itu kita masukin teks lagi untuk format nama, name, dan blog. Gua kopas aja dari atas. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan legenda atau keterangan dari peta ini dengan cara di bagian kiri ini nah ada add legend. Kemudian, nah ini add a new legend to the layout. Kita tinggal drag aja teman-teman. Nah, maka akan muncul legenda-legenda yang ada di peta ini sekarang teman-teman. Teman-teman ngedrag add new legendnya ke dalam peta kan bakal muncul semua nih legenda-legendanya. Maka setelah itu di sini di title itu kita tambahin dulu keterangan di main properties ini teman-teman. Setelah itu di bagian auto update ini kita unchecklist teman-teman supaya kita bisa mengubah-ubah keterangan yang kita mau masukkan dan yang tidak. Di sini ada titik, ini bisa diklik kanan lalu pilih yang hidden. Dan ini di bagian ketika jelas ini kita bisa hapus aja teman-teman dengan cara ini, pencet yang minus. Nah, untuk yang klip kita hapus semua. Lalu sungainya kita hidden juga, nama sungainya tulisannya. Terus jalannya di hidden. Yang ini kita minusin aja, ini kita minusin. Lalu batas administrasinya kita hidden teman-teman. Dan malah ini kita minusin aja. Salah satu juga di minusin aja. Kalau urutannya di benerin teman-teman dengan cara kita drag aja ini bagian setelah titik itu harusnya jalan. Jadi jalannya kita drag ke atas. Nah, seperti ini yang benar teman-teman. Lalu kita pergi ke bagian font dan seperti biasa kita font Times New Roman 12. Oke teman-teman, di sini setelah teman-teman ngubah fontnya jangan lupa ke bagian kolom, lalu kolomnya ditambahin kolomnya jadi dua. Setelah itu teman-teman pergi ke bagian spacing dan di spacing ini bisa disesuaikan teman-teman besar kecilnya jarak antar keterangan tersebut. Seperti ini teman-teman bisa nambahin ini eh, lambang dan tulisan kontur teman-teman. Untuk caranya itu kita buat manual di sini dengan cara add polygon lalu di drag aja. Kalau udah di klik kanan. Element properties, simple fill, fill colornya, nih rectangle, salah, buat fill color. Sorry, ini 15. Nah, bagian hmm, ini di bagian stroke colornya ini, jadi rectangle. Kemudian ini bisa dikontrol C, kontrol V lagi. Fill dan ini stroke width itu di sini 0,2. Ya, 0,2 berapa ya? 0,2 deh. 0,2 dan ini kita bikin 0,8. Kemudian 0,4. Oke, kalau kita persing di tengah-tengah dan eh, kita tambahin rectangle. Teman-teman bikin rectangle kayak tadi kan, lalu garisnya itu sama fill colornya diubah jadi putih teman-teman. Biar seolah-olah ini tuh kayak apa sih namanya buffer dari teks yang ada di indeks kontur itu. Kalau udah kita masukin teks ya, ini teks. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Kalau udah kita tambahin lagi text boxnya. Di sini kita beri nama kontur. Fontnya jangan lupa TNR reguler 10. Tinggal disesuaikan aja. Seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil akhir dari keterangannya. Kalau udah kita seperti biasa bisa bikin garis bantu lagi nih sebagai pembatas.
Kita bikin tulisan lagi sumber. Mau di kopas aja sih. Kita nambahin teks sumber dan peta RBI bla itu, kita tambahin juga tulisan sistem proyeksi pada petanya. Untuk caranya sama aja sih, kita copy paste lagi dari atas. Nah, teman-teman ini hasil akhirnya setelah kita nambahin ya. Untuk yang transfer universal grid sama transfer Mercator ini saya menggunakan teks baru lalu dibuat jadi italic, nggak reguler. Kalau udah, kita bikin garis pembatasnya lagi. Teman-teman, di sini langkah selanjutnya kita akan membuat inset. Untuk pertama-tama itu, seperti biasa kita bikin dulu tulisan inset ya. Kita kopas aja dari teks teks sebelumnya. Excel. Kita bikin juga rectangle ya. Teman, kalau udah bikin rectangle seperti ini, langkah selanjutnya. Oke teman-teman, kalau udah bikin rectangle seperti ini, untuk inset yang langkah selanjutnya itu kita akan ngelok mapnya ini teman-teman, ngelok peta ini supaya ketika kita pindah ke layer pertama tadi untuk bikin inset ya, di peta di layout ini tuh dia nggak keubah-ubah dengan cara kita ke item ini nih, pojok kanan lalu ke bagian map satu, diklik, kok diklik dulu. Nah, kan munculnya item properties ya, kita ke layer ini, di layer kita pencet lock layer dan lock style core layer. Udah kita tinggal balik ke nih, layer pertama kita. Di sini kita unchecklist semuanya. Lalu kita menambahkan kabupatennya, SAP, Kabupaten Indonesia, dengan cara kita ini open data source. Lalu langsung ke titik tiga ini, dan masukin datanya. Batas provinsi, teman. Oke, enggak deh. Nah, nih. Nah, seperti ini, teman-teman. Teman, setelah nambahin SAP batas kabupaten ini, kita nambahin juga SAP untuk lautnya, teman-teman. Dengan cara di layer, kita create layer dan new shapefile layer. Sini masukin SAP kosongan aja. Nah, lalu geometri type kita bikin polygon, ini ganon. Oh guys, yaitu dia 84.9S. Lalu kita juga nambahin dia fieldnya, yaitu keterangan. Add to field list, kalau udah kita oke aja. Nah, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya kita mendigitasi dulu nih. Kita klik kanan tombol editing Samudra Hindia. Lalu langsung aja kita digitasi lautnya, teman-teman. Kalau udah kita klik kanan, ID-nya satu.
Ralat teman-teman ternyata di sini bahasa Samudra India, Samudra India itu di bagian selatan. Untuk di utara itu berarti keterangannya itu Laut Jawa. Seperti ini teman. Kalau udah kita oke aja. Nah, setelah itu kita perlu memastikan bahwasanya laut kita ini berada di bawah SHP Indonesia kabupatennya. Seperti ini. Jadi dia nggak ketiban gitu. Kita itu mulai dari mana? Kita ke SHP Indonesia kabupaten, lalu kita ke properties. Nah, di properties ini kita pergi ke simbologi, lalu kita ke kategori, kolomnya kita kolomnya kita ubah jadi ini kan udah kategorinya kalau kategori kolomnya itu kabupaten, kode kita kasih file. Nah, selanjutnya kita kontrol A. Kita kontrol A. Nah, kita kontrol A di bagian seluruh simbologi ini. Udah kita klik kanan dan change color. Di sini kita ubah seluruh simbologinya jadi warnanya itu warna putih ungu. Kalau udah di oke. Nah, kalau udah seperti ini kita perlu mencari kabupaten yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Kabupaten Kuningan. Bagian kabupaten teman-teman itu bisa diubah juga change color agar dia warnanya berbeda dari yang lain. Di sini saya menggunakan warnanya itu hijau aja tuh. Kalau kita oke. Nggak mau ubah. Nah, ini kalau udah aku ubah seperti ini, kita apply. Di situ langkah selanjutnya kita pergi ke label, single label. Dulu label width kita itu jadi kabupaten. Hmm, Setelah itu di teks seperti biasa, fontnya Times New Roman. Times New Roman, style yang ini regular, size 10. Draw buffer kita checklist. Kalau udah kita apply dan kita oke teman-teman. Nah, ini udah seperti ini. Langkah selanjutnya kita juga pilih bagian properties di bagian laut kita, laut Jawa di sini saya menggunakannya. Lalu pergi ke simbologi dan kita ganti warnanya. Jadi warna laut itu biru. Kalau udah diubah warnanya kita apply. Uh, jadi kalau udah mengubah warnanya kita apply, lalu kita pergi ke label teman-teman label, single label. Lalu kita isi keterangan, lalu teksnya seperti biasa, Times New Roman. Times New Roman, regular size 10. Buffer kita checklist, kita apply, dan oke tuh. Nah, setelah kita selesai mendigitasi insert kita kembali lagi ke bagian layout kita, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan cara tadi seperti biasa, kita add map to the layout. Kita drag sesuai dengan tempat insert yang udah kita buat. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan skalanya lagi, teman-teman, supaya bisa terlihat dengan jelas di insert kita. Setelah masukin insertnya dan disesuaikan skalanya, jangan lupa di koordinat titiknya juga disesuaikan dengan eh, koordinat yang di TM yang teman-teman gunakan. Sini ya guys, TM9S. Kalau udah, kita scroll-scroll. Dan di bagian grid ini kita tambahin juga teman-teman cara kayak tadi sama kita modify grid. Lalu ubah jadi yang cross CRSN kayak tadi WGS 9S itu M. Oke. Dalam map unit intervalnya di sini saya menggunakan 2000 teman-teman. Wow. Ini gue. Iya teman-teman di sini intervalnya saya menggunakan 20.000. Lalu line style seperti biasa warnanya kita ubah jadi warna merah.
Kalau udah kita ngubah line color ya, line style teman-teman kita eh, scroll lagi ke bawah, lalu di draw koordinat kayak tadi sama kita menggunakan decimal with suffix. Lalu left ini di horizontal kita menggunakan vertical ascending dan right juga vertical ascending teman-teman. Setelah itu kita ubah fontnya teman-teman. Di sini fontnya menggunakan kita tadi sama Times New Roman, bold, dan besar itu kita sesuaikan. Di sini. Nah, oke, lumayan lah. Setelah itu koordinat presisinya juga kita nol itu. Setelah itu kita rapihkan inset ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari peta yang sudah kita buat teman-teman. Ini hasil akhir inset ya. Ini ya teman-teman hasil akhir dari eh, acara 8 ini. Kalau udah kita pergi ke save project, kita ke mana sih? Kalau udah kita ke layout dan save project tuh. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa.